Setelah Yesus turun dari doanya, Yesus itu sangar, Bapak Ibu. Saya bicara ini tegas karena itu terjadi dalam perjanjian baru dan terjadi hari ini di zaman ini dan terjadi di pelayanan Peser. Aneh kalau zaman itu ada orang-orang Farisi, dia pasti berkata, ini sangat sesat banget, jorok, menjijikkan, aneh. Shalom. Pada saat ini saya akan berikan judul kupasan saya, para pengkritik semakin terpojok. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon membongkar dari data dan fakta Alkitab bahwa Yesus itu menangis, Yesus itu sangar, Yesus itu aneh. Apa artinya ketika kata ini? Menangis, sangar, aneh. Versi dari hambanya Pastor Andi Simon. Supaya kita tidak penasaran, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan berikut ini. Anda harus bedakan baik-baik ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Dia menangis. Tapi setelah Yesus turun dari bukit, Markus 1:35, sejak pagi-pagi Yesus berdoa kepada Bapa. Ya ini kita. Markus 1:35, ini kita. Tapi setelah Yesus turun dari doanya, atau setelah keluar dari mesbah doa, setelah selesai berdoa, Yesus itu sangar, Bapak Ibu. Dalam arti, dia lihat orang sakit, aku mau kamu sembuh. Lihat setan-setan, hei setan, out. Jelas di sini. Saat persekutuan pribadinya, Yesus menangis. Ku naikkan syukur buat hari yang kau beri. Ini doa pribadi. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yesus menangis melihat Yerusalem, jiwa-jiwa yang terhilang selalu baru dan tak pernah. Yesus berdoa kepada Bapa untuk mereka ini loh bisa mengenal Bapa, dan dia menjadi jalan keselamatan. Besar setiamu. Yesus menangis dalam doa pribadi Yesus. In charge, in spirit, be the spirit. Amin. Lalu Yesus turun dari bukit, keluar dari ruang doa, dari mesbah doa. Dia lihat jiwa-jiwa itu. Yesus sangar, dalam arti di sini orang sakit sembuhlah, kanker berhenti, tumor stop, otoritas. Bahkan Yesus baru berjalan saja, orang-orang yang dirasuk roh jahat berlutut, ampuni saya, jangan usir saya. Kenapa, saudaraku? Saya bicara ini tegas karena itu terjadi dalam perjanjian baru dan terjadi hari ini di zaman ini dan terjadi di pelayanan Peser. Karena kuasanya memang ada, kuasa tidak berubah, firman-Nya ya dan amin. Nah, orang yang tidak mengerti, dia mau supaya setiap kali Yesus mendoakan orang pakai pola yang sama di Getsemani atau di bukit. Nah, sama juga orang yang tidak mengerti, dia mau ketika Peser mendoakan ratusan ribuan orang itu, tiap orang kita mesti begini, ya Bapa, tolonglah, berikan belas kasihan-Mu, sembuhkanlah orang ini. Mungkin mereka mau begitu supaya tidak dibilang katanya aneh. Peser belajar dari Yesus. Yesus saja mengadik, membentak, mentats, menjamah. Dan cara Yesus juga aneh. Kadang-kadang pernah kejadian Yesus sampai ambil tanah liat, diobok-obok lalu nyam. Weh, aneh. Kalau zaman itu ada orang-orang Farisi, dia pasti berkata, ini sangat sesat banget, jorok, menjijikkan, aneh. Jadi kalau saudara hari ini imanmu karena Yesus dibilang aneh, lanjutkan kalau itu yang Tuhan kasih. Orang mungkin maunya begitu,
Jadi bayangkan kalau ada ratusan orang sedang berdiri dan pastor, ya Bapak, tolonglah jamahanmu, sembuhkan dia. Amin. Orang ke berikutnya, ya Bapak, tolonglah jamaah sembuhkan. Amin. Thinking again. Karena Anda belum pernah ada di posisiku hari ini yang mendapatkan kepercayaan ilahi, mendoakan ribuan orang dalam waktu singkat. Kemarin saya waktu pastor satu kali ke panti asuhan ya, pastor coba training hal ini kepada pengurus panti. Ayo doakan mereka. Itu waktu cuman udah sampai 50 orang. Dan ternyata karena mungkin turun-temurun ya dari sekolah Alkitab atau sekolah teologi, diajar begitu. Ayo 50 orang berdiri, doakan. Maka dia lakukan hal yang umum, yang biasa. Satu-satu dia doa syafaat. Satu-satu, kira-kira satu anak didoakan 3-5 menit. Saya bilang, kira-kira ini habiskan 50 orang, kau butuh berapa jam? Oh iya juga ya, pegal mulut saya. Nah, karena selama ini kau nggak pernah ada di posisi ini. Selama ini kau hanya berdoa sendiri atau mendoakan satu orang. Pernah berpikir bagaimana mendoakan langsung 100 orang? Think it again. Ini bicara soal kuasa Tuhan. Saya diberi kuasa oleh Tuhan. Jangan jelas, karena Anda juga diberi kuasa oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengamalkan kuasa ini. Kita setia, kita mengelola kuasa ini. Energi surgawi ini kita kelola. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ulasan atau pernyataan sekaligus pemaparan dari hambanya Pastor Andi Simon. Ada banyak orang sekarang ini, baik di kalangan Kristen maupun non-Kristen, melontarkan tuduhan. Ini gaya doanya tidak alkitabiah. Jadi ada banyak orang mengkritik cara doanya. Apakah memang ada dasar dan fakta Alkitab yang menjadi dasar dari cara berdoa dari Pastor Andi Simon? Saudaraku, tadi Pastor Andi Simon sudah menjelaskan bahwa ternyata Yesus juga memiliki kehidupan doa secara pribadi dalam eksistensi dan keberadaan Yesus sebagai manusia. Yesus sangat bergantung kepada Bapanya, dan itu ditunjukkan lewat doa-doa pribadinya kepada Bapa di surga. Misalnya, salah satu ayat yang menjadi favorit dari Pastor Andi Simon, Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau di tempat lain, saudaraku, dia pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri. Bahkan di Taman Getsemane, dia berdoa. Saudara, ternyata masih di ayat ini, Yesus memiliki doa pribadi. Doa yang tidak di depan publik atau di depan umum. Itu berkaitan dengan relasi dan hubungan Yesus kepada Bapanya. Dan Pastor Andi Simon sudah berulang-ulang menyampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dia punya mesbah doa. Lebih awal tidur jam 6 malam sehingga bisa membangun relasi dan hubungan dengan Bapa jam 1 sampai jam 3 pagi. Di sini letak kunci bagaimana hambanya ini memiliki kepekaan akan kegerakan Tuhan dan yakin betul bahwa kuasa Tuhan itu telah dikaruniakan kepadanya. Dan tentunya kepada saudara dan saya. Tapi kita seringkali masih hidup oleh perasaan, hidup oleh melihat, bukan hidup oleh iman. Padahal firman Tuhan berkata berulang-ulang
dari kitab Habakuk, dari kitab Roma, Galatia, dan Ibrani, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan, bukan oleh melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang kontra dan tidak suka dengan pola dan cara pelayanan dari Pastor Andi Simon, seringkali dikritik itu berkaitan dengan cara berdoanya. Ternyata saudaraku, mata hati, mata rohani dari setiap orang yang suka mengkritik perlu terbuka dan tercelik. Karena apa? Yesus tidak pernah melipat tangan ketika sudah mendoakan orang-orang sakit. Misalnya begini, ya Bapak, di depanku ini ada orang sakit, ada orang begini-begini. Tidak. Otoritas sudah dimiliki oleh Yesus. Dia langsung berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Dia menghardik. Ada berbagai cara yang diperbuat dan dilakukan oleh Yesus dalam konteks bagaimana menyembuhkan. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Yesus pernah meludah ke tanah, kemudian mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang yang buta. Pastor Andi Simon mengatakan bahwa ternyata Yesus itu ada saatnya dia menangis berdoa kepada Bapa. Tapi di sisi lain ketika dia sudah berhadapan dengan roh-roh jahat, setan, kuasa-kuasa kegelapan, dia begitu sangar. Dan di sisi lain dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengeleskannya kepada mata orang yang buta. Aneh lagi. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pakai pola-pola seperti orang-orang yang suka mengkritik dengan pikiran yang picik, misalnya yang datang 1000 orang, jadi maunya yang suka mengkritik, udah doakan satu-satu. Bapak tolonglah sembuhkan ini. Udah sempat, selesai, ulangi lagi. Waduh saudaraku, konteks doa seperti itu adalah dua pribadi di kamar masing-masing. Tapi ketika sudah terjun ke lapangan, tinggal hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Itulah yang diperhadapkan dalam kehidupan hambanya Pastor Andi Simon. Beliau tahu bagaimana melayani dengan efektif dan efisien, karena kuasa Tuhan sudah ada pada dirinya. Sebetulnya beliau berkata, kita jangan iri, karena Tuhan juga memberikan kuasa yang sama kepada kita. Tinggal permasalahannya, adakah kita setia mengelola kuasa yang Tuhan berikan itu demi mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan juga mendatangkan pemulihan, pertolongan, kesembuhan kepada orang-orang yang kita layani. Saudaraku, lebih bagus kita menundukkan hati dan pikiran hidup kita kepada Tuhan daripada kita suka mengkritik, padahal kita yang mengkritik belum berbuat apa-apa. Apa yang sudah kita buat? Sehingga kita terlalu menyoroti orang lain dan menuduh apa yang dilakukan orang lain itu salah. Saya berharap dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon ini, dan juga beberapa hal yang saya sampaikan, kembali memotivasi, mendorong, dan merangsang kita untuk betul-betul berbenah. Mari kita berbalik arah dalam pengertian, apa sih rahasia sukses dari hambanya ini dalam pelayanan? Itu yang terus saya pelajari setelah saya mendapatkan sesuatu dari khotbah dan pengajaran renungan yang disampaikan. Saya berbagi sharing kepada Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul semakin mengobarkan dan mendorong kita semua supaya jangan menjadi pribadi yang suka nyinyir, suka kritik, suka merendahkan, memojokkan, dan lain sebagainya. Mari kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, semua yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon demi keefektifan dan keefisienan dalam pelayanan, sehingga maksimal menjadi berkat bagi banyak orang dan
nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Itu intisarinya. Jadi jangan lupa, ternyata terbongkar sekarang bahwa Pastor Andi Simon memiliki guru yang agung, dan beliau terus belajar dari guru agung itu. Siapa itu? Yesus Kristus, yang ternyata ada kesempatan dan saat menangis, ada kesempatan sangar, dan juga ada kesempatan kelihatan aneh, tetapi hasilnya bisa berdampak positif dan juga berdampak besar bagi orang-orang yang dilayani. Itulah yang menjadi inspirasi bagi Pastor Andi Simon di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sekarang ini, bagi hidupnya, bagi pribadinya, bagi keluarga, dan juga bagi tim pelayanannya. Kiranya apa yang saya sharingkan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.